Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Musela, para pemirsa YouTube SMP Muhammadiyah 1 Sleman yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa mawalah. Sahabat Musela yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena hari ini Allah masih memberi kita kesempatan sekali lagi untuk meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan kita diberikan waktu untuk hidup. Jadi tambahan waktu hidup ini adalah sebuah anugerah dari Allah untuk kita menambah kebaikan-kebaikan. Apalagi sekarang kita berada di bulan yang penuh dengan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah yang Allah pilih untuk mengajarkan kepada manusia tentang ilmu, tentang hikmah, dan tentang bagaimana menyucikan diri. Sehingga ketika kita ingin bahagia di dunia, ingin jalannya lurus, maka ikutilah jalan yang sudah Rasul Muhammad SAW jelaskan dalam sunnah-sunnahnya. Insya Allah ketika kita mengikuti seluruh sunnah-sunnah Rasul Muhammad SAW, kita tidak akan pernah tersesat di dunia ini. Rasul Muhammad SAW bersabda, aku tinggalkan untukmu dua perkara, yang mana jika kamu menggunakan dua perkara itu, lan tadillu abada, tidak akan pernah tersesat selamanya, kata Rasul Muhammad SAW. Apa itu? Kitabullah wa sunnatu Rasulillah, kitab Allah yakni Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul Muhammad SAW. Oleh karenanya jamaah sekalian, atas jasa Rasul Muhammad SAW itulah mari kita bersalawat kepada beliau Nabiullah Muhammad SAW. Jangan pelit-pelit untuk selalu bersalawat kepada Nabiullah Muhammad SAW. Sahabat Musela, para pemirsa YouTube SMP Muhammadiyah 1 Sleman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sore hari ini kita merasakan kebahagiaan ya. Kita merasakan bahagia karena ini hari pertama kita memasuki sebuah bulan yang Allah sebut bulan ini sebagai bulan yang penuh dengan ampunan. Ya, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh keberkahan. Dan nantinya ketika kita sukses di bulan ini, kita akan terbebas dari api neraka. Ya, bulan itu adalah bulan Ramadan. Tahun ini tahun 1444 Hijriah. Alhamdulillah kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala umur untuk kemudian bisa masuk dan beribadah di bulan Ramadan ini. Jamaah sekalian rahimakumullah, dalam rangka mensyukuri bulan Ramadan ini, dalam rangka mensyukuri kita dapat bertemu lagi dalam bulan Ramadan ini, marilah jamaah sekalian yang kami hormati, kita terus memuji Allah Subhanahu wa taala dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Jangan bosan-bosan kita memuji Allah. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Kita semuanya, saya dan para jamaah sekalian, para pendengar sekalian, bisa masuk ke bulan ini, bulan Ramadan yang penuh dengan maghfirah, yang penuh dengan ampunan, yang penuh dengan rahmat dan berkah. Terus kita puji Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Jangan kita lelah untuk memuji Allah, karena sesungguhnya bersyukur dan memuji Allah itu bagian dari kita ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, syukur itu berawal dari alhamdulillah, menyadari bahwa segala sesuatu itu berasalnya dari Allah, atas keputusan Allah. Kita sebagai manusia hanya diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kita. Tapi semuanya sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita jamaah sekalian rahimakumullah dapat masuk di bulan yang penuh dengan rahmat ini, tiada lain dan tiada bukan, itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita sering
mendapatkan nasihat dan mengajarkan mungkin kepada anak-anak kita, kepada sahabat-sahabat kita, untuk berterima kasih kepada orang yang telah memberi kepada kita, untuk berterima kasih kepada siapapun yang telah memberikan kebaikan kepada kita. Tapi terkadang kita lupa untuk berterima kasih kepada yang telah memberi kita hidup, yang telah memberi kita segalanya di bulan suci ini, yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk memasuki bulan suci ini. Maka mari lidah kita tidak lepas, tidak kering dari ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah. Selanjutnya, dalam rangka syukur kepada Allah Subhanahu wa taala juga di bulan Ramadan ini, kita gunakan apa? Seluruh nikmat Allah yang diberikan Allah kepada kita untuk memaksimalkan diri kita beribadah di bulan Ramadan. Jadi bukti syukur tidak cukup dan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Kita harus tambah jamaah sekalian. Dengan apa? Dengan melaksanakan seluruh perintah Allah dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Allah memberikan kepada kita nikmat mata. 2 mata. Alhamdulillah masih bisa melihat. Mungkin ada di antara kita yang sudah menggunakan kacamata, alhamdulillah masih bisa melihat. Maka di bulan Ramadan ini kita jadikan mata kita untuk melihat ayat-ayat Allah di kitab, yaitu kitab Al-Quranul Karim. Mari kita setiap hari melihat itu Al-Quran. Jangan lelah untuk melihat Al-Quran. Mata kita jangan sampai terlelap ketika membaca Al-Quran. Mata kita jangan sampai lelah untuk selalu membaca Al-Quran setiap harinya. 1 juz, 2 juz, 3 juz, sesuai dengan kemampuan kita. Allah memberi kita nikmat mulut, lisan. Kita bisa berbicara jamaah sekalian. Maka mari kita gunakan di bulan Ramadan ini jamaah sekalian, lisan kita, mulut kita, untuk berkata yang baik, untuk berkata yang dapat menimbulkan kebaikan, untuk berkata yang bisa memberi manfaat untuk orang lain, untuk berkata yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir, membaca Al-Quran, memberi nasihat dan lain sebagainya jemaah sekalian rahimakumullah. Allah memberi kita juga kenikmatan telinga, 2 telinga kita. Maka mari kita gunakan jamaah sekalian rahimakumullah, kedua telinga kita untuk mendengar yang baik-baik, ya, mendengar tausiah, mendengar nasihat yang baik, mendengar ceramah dan lain sebagainya yang itu memberikan kepada kita kebaikan. Disitulah jamaah sekalian rahimakumullah bukti syukur kita kepada Allah. Allah memberikan kita kedua tangan. Maka mari kita gunakan kedua tangan ini untuk bekerja. Jangan sampai bulan Ramadan ini menurunkan kreativitas kita, aktivitas kita. Tentu ada perbedaannya jamaah sekalian rahimakumullah ketika berpuasa dan tidak berpuasa. Tapi bukan berarti ketika bulan puasa ini kita bermalas-malasan dengan tangan dan kaki kita. Justru kalau bulan Ramadan ini tangan kita lebih banyak bergerak untuk memberi, untuk menyiapkan takjil misalnya, kemudian diberikan kepada orang lain ketika nanti maghrib misalnya. Kaki kita berjalan ke masjid, tidak pernah lupa 5 kali sehari di masjid berjamaah. Kaki kita mendatangi majelis-majelis taklim untuk mendengarkan tausiah dan nasihat dari para ulama dan para asatid, juga masyayikh. Semua yang Allah berikan kepada kita, kita daya gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaki kita yang masih kuat untuk berdiri, kita gunakan untuk melaksanakan qiyamul lail. Jangan sampai jamaah sekalian rahimakumullah, ketika kita melaksanakan qiyamul lail atau tarawih, kemudian imamnya membaca bacaan yang lumayan panjang, kita mengeluh. Justru disitulah kenikmatan yang harus kita nikmati, karena disitulah kita mendapatkan pahala yang berlebih-berlebih. Apalagi kita makmum, sangat mudah, hanya tinggal mendengarkan apa yang imam baca, Allah mendapatkan pahala, memberikan pahala untuk kita. Tidak perlu berpikir ayatnya,
suratnya, hafalannya, tapi kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahimakumullah, Allah juga memberikan kepada kita misalnya harta. Tidak harus banyak, maka mari kita keluarkan sedikit saja dari apa yang kita miliki untuk beribadah kepada Allah lewat infak dan sedekah. Contoh misalnya 1 hari 1.000. Kata Allah di Al-Quran, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha." Ketika Allah berbicara infak, Allah akan melipat gandakan infak itu sampai berlipat-lipat. Kalau tadi dijelaskan di ayat tersebut, dari 1 kemudian berlipat 7, berlipat 100, dan Allah lipatkan lagi tanpa terbatas untuk hamba-hamba yang dikehendaki. Artinya jamaah sekalian rahimakumullah, apa yang sudah kita miliki ini, semua yang sudah kita miliki, yang diberikan oleh Allah, kita daya gunakan untuk beribadah, bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Inilah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana doa kita, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong kami untuk selalu berzikir kepadamu, mengingatmu, dan bersyukur kepadamu, dan selalu memperbaiki ibadah kepadamu. Insya Allah, memulai Ramadan ini dengan penuh kesyukuran menjadikan kita lebih bersemangat lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebagaimana kita tahu, Allah akan melipatkan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan, Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan di bulan ini dengan iman dan kesungguhan dan menghitung-hitung kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala, juga pahalanya, juga dosa-dosa kita, maka insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Jamaah sekalian rahimakumullah, kesyukuran menjadi semangat awal kita mengawali Ramadan ini untuk Ramadan yang lebih baik ke depannya. Terakhir, mari kita jadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik untuk kita. Ramadan yang terbaik artinya lebih baik daripada yang kemarin, lebih baik lagi daripada yang kemarin lagi, yang terbaik, dengan semangat syukur, dengan semangat mendayagunakan semua yang kita miliki hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan kita semua sebagai abdan syakur, hamba-hamba Allah yang bersyukur, sehingga kita mampu melewati nanti di bulan Ramadan dengan maksimal dalam beribadah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi petunjuk kepada kita semuanya. Salah kami mohon dimaafkan, kepada Allah kami mohon ampun yang setulus-tulusnya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Tsumma salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.